Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Oktaviana Ramli, Akila Syahfasa, Mutia Safitri, Siti Nuraini, dan Zainuddin Zidan ingin menjelaskan tentang asal-usul sejarah nenek moyang Indonesia. Asal-usul nenek moyang Indonesia. 1. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia. A. Teori Yunan. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Para ahli tersebut ialah R.H. Goldern, J.H. Kern, J.R. Foster, dan J.R. Logan. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama. Pertama, teori tersebut didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara. Selain itu, dasar kedua yang mendasari pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan ialah ditemukannya adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan tak hanya didukung oleh para ahli dari luar negeri loh, termasuk juga ahli dalam negeri, yaitu Muhammad Ali. Ia menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan yang didasari oleh adanya dugaan migrasi atau perpindahan dari daerah Mongol ke selatan lantaran terdesak dengan bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 3 gelombang. Ketiga gelombang tersebut terdiri dari orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Teori Nusantara. Teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori Yunan. Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Teori Nusantara ini didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Goris Keraf. Dasar teori Nusantara ini mencakup beberapa hal. Pertama, teori Nusantara berdasarkan pada bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Pandangan itu didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya. Kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dan berkembang di Nusantara, bukan dari luar yang berpindah ke wilayah Nusantara. Lalu, teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja dinilai merupakan suatu kebetulan. Lalu, penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu. Keturunan manusia kuno berasal dari Jawa, dan argumen terakhir dari teori ini didasari adanya perbedaan bahasa. Hal itu tampak dari bahasa Austronesia yang berkembang di daerah Nusantara dengan bahasa yang berkembang di wilayah Asia Tengah, yaitu bahasa Indonesia Eropa. Teori out of Africa. Teori ini lebih berbeda lagi dengan teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa manusia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Dalam teori ini disebutkan bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki akhir zaman glasial ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal, disebabkan oleh air yang masih berbentuk geyser. Pada masa itu, memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang masih sederhana. Manusia Afrika yang melakukan perpindahan menuju Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Terdapat kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah, Asia Barat Daya. Kelompok lainnya melakukan migrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Indonesia, sampai ke Australia. Hal tersebut diperkuat dengan
penemuan fosil laki-laki di wilayah Lake Mungo. Ada 2 jalur migrasi yang diperkirakan ditempuh manusia pada masa itu, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil yang melintasi semenanjung Sinai kemudian ke utara melewati Arab, Levant, dan jalur yang melewati Laut Merah. Teori of Taiwan. Teori Arab Taiwan ini memiliki pandangan mirip dengan teori Arab Afrika. Teori Arab Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh pakar Harry Truman Simon Juntak didasari sejumlah argumentasi. Pertama, menurut teori ini tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Lalu masih menurut teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Proses migrasi nenek moyang Indonesia. Beberapa proses migrasi nenek moyang Indonesia berdasarkan rasnya. Pertama, Melanosoid. Ras ini terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanosoid. Bangsa ras Melanosoid atau ras Negroid merupakan kelompok yang melakukan migrasi pada gelombang pertama. Bangsa ini masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu barat dan timur. Jalur barat melalui Semenanjung Melayu, Sumatera, dan selanjutnya menyebar ke seluruh Nusantara. Mereka tersebar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji, dan mereka tergolong rumpun melanosoid. Ciri-ciri bangsa melanosoid yaitu kulit hitam-hitaman, rambut hitam dan keriting, bibir tebal, badan tegap, dan hidung lebar. Pada mulanya kedatangan bangsa melanosoid Papua berasal dari akhir zaman es sekitar 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai ketinggian maksimal, air menjadi beku dan permukaan laut lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru dan memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju ke Oseania. Adapun asal mula bangsa melanosoid adalah proto-melanosoid. Proto-melanosoid tersebut adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada waktu itu. Manusia wajak di Papua hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang sungai. Manusia wajak tersebut hidup dan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran, serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggalnya berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Sebenarnya rumah tersebut hanya kemah atau tadah angina yang sering menempel pada dinding gua yang besar. Emah atau tadah angina yang hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas yang lain dilakukan di luar rumah. Percampuran bangsa Melayu dan Melanosoid menghasilkan Melanosoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk NTT dan Maluku. Contohnya, keturunan ras Melanosoid di Indonesia adalah suku Huli, suku Muyu, suku Korawai, suku Dani, suku Amunge, dan suku Asmat. B. Proto Melayu. Proto Melayu merupakan nenek moyang Indonesia yang datang pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan jalur timur melalui Filipina Sulawesi, dan tersebar di seluruh Nusantara. Proto Melayu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Kedua, mendiami daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti Dayak, Toraja, Mentawai, Nias, dan Papua. Proto Melayu membawa peradaban batu di Indonesia. Bangsa ini memiliki peninggalan berupa kapak persegi, kapak bahu, kapak lonjong, dan pemukul kayu. Pada waktu datang para imigran baru, Neutro Melayu atau ras Melayu muda, Proto Melayu berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan untuk tempat hunian. Kedatangan Proto Melayu terisolasi dari dunia luar dan peradaban mereka memudar. Penduduk asli dan ras Proto Melayu pun melebur. Mereka kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang melebur menyebabkan ras Proto Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari.
Para ras Proto Melayu mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke daerah mereka dan memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari kepulauan Indonesia. Sementara suku Batak yang mengambil jalur barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat. Contoh dari suku Proto Melayu adalah suku Mentawai, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Batak. C. Diutro Melayu. Diutro Melayu merupakan nenek moyang setelah Proto Melayu. Mereka datang pada 400 dan 300 sebelum Masehi. Bangsa ini telah berhasil melakukan pencampuran budaya dengan para pendahulunya yaitu Proto Melayu. Ada juga rute yang diambil atau jalur masuknya bangsa Diutro Melayu ini, yaitu hampir sama dengan jalur yang dipakai oleh bangsa Proto Melayu. Jalur bagian barat seperti melalui Thailand terus ke Semenanjung Malaya sampai ke Sumatera dan melakukan penyebaran ke seluruh wilayah Nusantara. Mereka telah mampu membuat barang dari bahan-bahan logam seperti perunggu dan besi. Contoh peninggalan Diutro Melayu yang terbuat dari bahan logam yaitu kapak separtu, kapak corong, dan nekara. Selain dari bahan logam, Diutro Melayu memiliki peninggalan benda yang terbuat dari bahan batu seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan pundeng berundak-undak. Diutro Melayu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat benda-benda berbahan dasar logam. Yang kedua, suku Melayu, Makassar, Jawa, Sunda, Bugis, Minang, dan lain-lain adalah keturunan asli bangsa ini. Dan yang ketiga, kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang, tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu. Diutro Melayu memiliki kemampuan dalam bidang pengolahan tanah, yaitu mereka dapat membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Kedatangan ras Diutro Melayu di kepulauan Indonesia semakin lama semakin banyak. Mereka pun berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya, Proto dan Diutro membaur dan menjadi penduduk kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu hidup di Gayo dan Alas di Sumatera Utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, adalah ras Diutro Melayu. Penyebaran itu bisa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Malaka, Filipina, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Pada bangsa Diutro Melayu ini punya keturunan yang sampai saat ini masih hidup, yaitu bangsa Batak, Melayu, Jawa, Bugis, dan juga Minang. Contoh dari ras Diutro Melayu adalah suku Melayu, Makassar, Jawa, Sunda, Bugis, dan Minang. Terakhir, Negrota dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan Melayu muda, kepulauan Indonesia terlebih dahulu dimasuki oleh bangsa Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang Spanyol karena memiliki kulit yang hitam dan mirip dengan jenis-jenis Negro. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocephal dan letak mata yang dalam sehingga tampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan memiliki tinggi rata-rata 155 cm. Wedit artinya jenis seda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya Palembang, Jambi atau Kubu, di Siak atau Sukai, dan di Sulawesi pojok tenggara yaitu Toala, Tokea, dan Tomuna. Jenis penyebarannya berasal dari Tokin, kemudian menyebar ke Hindia Belanda, Indonesia, hingga pulau-pulau di
Samudra Pasifik. Jenis-jenis ras Nigroto yaitu berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, bermulut penuh, serta badan yang pendek dan mempunyai tubuh badan yang kecil. Sedangkan ciri-ciri ras Wedit yaitu berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Periode migrasi Nigroto dan Wedit berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dari satu kelompok ras yang sama dan budaya yang sama juga. Mereka itulah nenek moyang Indonesia saat ini. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua saat ini. Contoh ras Nigroto adalah suku Siak atau Sakai, serta suku Papua Melanosoid mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Dan contoh ras Widit adalah Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Penyebaran lainnya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggaro, Mentawai, Toala, Tokea, dan Manmuna di Kepulauan Muna. Sekian penjelasan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.